Selamat bertemu kembali bagi anak-anak kami sekalian. Hari ini kembali kita mempelajari otomatisasi tata kelola keuangan. Ibu harapkan anak-anak tetap bersemangat dalam mengikuti pembelajaran walaupun kita hanya boleh bertemu dalam situasi daring ini. Anak-anak sekalian, untuk hari ini materi pelajaran yang akan kalian pelajari mengenai kebijakan pengelolaan keuangan. Mungkin kalian bertanya, sepertinya pelajaran ini sudah pernah dipelajari. Ya benar, minggu lalu pelajaran ini sudah Ibu berikan bagi kalian. Tetapi akan Ibu ulang kembali untuk memperdalam pengetahuan kalian mengenai pelajaran ini. Ibu mulai dari tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, memahami kebijakan pengelolaan keuangan. Yang kedua, menguraikan macam-macam kebijakan pengelolaan keuangan. Yang ketiga, menguraikan maksud dan tujuan kebijakan pengelolaan keuangan. Dan yang keempat, mengklasifikasikan kebutuhan anggaran untuk mengelola keuangan. Nah, inilah tujuan pembelajaran. Jadi, menyangkut kepada pengelolaan keuangan, terutama mengenai hal kebijakannya. Anak-anak sekalian, dalam memahami kebijakan pengelolaan keuangan, yang pertama, kamu harus mengetahui apa itu kebijakan. Kebijakan adalah suatu tindakan yang memiliki tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan untuk memecahkan masalah tertentu. Sementara itu, pengelolaan keuangan merupakan salah satu langkah penting dalam suatu perusahaan untuk dapat memperkirakan berapa anggaran yang dibutuhkan dan menghasilkan sesuatu yang diharapkan atau direncanakan. Kebijakan pengelolaan keuangan adalah bentuk kebijakan yang dilaksanakan oleh pelaku usaha atau kelompok bisnis untuk melakukan pengelolaan sumber dana atau keuangan untuk digunakan seefektif mungkin agar menghasilkan keuntungan atau manfaat sesuai tujuan yang direncanakan. Itu dia kebijakan pengelolaan keuangan. Jadi kebijakan pengelolaan keuangan itu merupakan bentuk kebijakan yang dilaksanakan oleh pelaku usaha atau kelompok bisnis untuk melakukan pengelolaan sumber dana ya agar menghasilkan keuntungan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Nah, berikutnya perencanaan pengelolaan keuangan. Jadi dalam pengelolaan keuangan ini juga harus ada rencana, harus punya perencanaan. Nah, perencanaan pengelolaan keuangan itu adalah suatu panduan atau pedoman yang disusun perusahaan guna meraih pencapaian tujuan dan membantu meningkatkan nilai organisasi. Sekarang kita masuk pada langkah perencanaan keuangan. Ya, langkah-langkah perencanaan keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, penetapan tujuan perencanaan keuangan perusahaan secara tepat. Yang kedua, perencanaan keuangan sebagai motivator yang berusaha mengkomunikasikannya dengan pihak terkait. Ketiga, adanya pengevaluasian strategi keuangan alternatif. 4. Adanya pengumpulan dan penetapan target efisiensi jangka pendek maupun jangka panjang. 5. Adanya pengembangan sebuah perencanaan dengan membandingkan prestasi standar yang telah ditetapkan. 6. Adanya pemeriksaan kebenaran perencanaan keuangan secara menyeluruh. 7. Perlu peninjauan kembali perencanaan keuangan serta merevisinya sehingga ada kombinasi
strategi yang tepat. Nah, inilah langkah-langkah di dalam perencanaan keuangan. Jadi yang pertama, penetapan tujuan, kemudian perencanaan keuangan, adanya evaluasi, ya, pengumpulan dan penetapan target, pengembangan perencanaan, pemeriksaan kebenaran perencanaan, dan peninjauan kembali atas rencana yang sudah ditentukan sebelumnya. Anak-anak sekalian, sekarang kita berlanjut pada fungsi pengelolaan keuangan. Fungsi pengelolaan keuangan ada beberapa. Yang pertama, dalam kurun waktu tertentu diadakan pengoptimalan berbagai perencanaan kegiatan yang akan dilakukan. Ya, dalam kurun waktu tertentu diadakan pengoptimalan berbagai perencanaan kegiatan yang akan dilakukan. Itu fungsi pengelolaan keuangan. Kemudian yang kedua, pelaksanaan sebuah proyek perencanaan perlu meminimalkan pembengkakan pengeluaran dana di kemudian hari. Nah, jadi fungsi pengelolaan keuangan itu meminimalkan pembengkakan pengeluaran dana, ya. Jadi dia harus meminimalkan. Lalu yang ketiga, adanya ketersediaan dana yang cukup, terencana, dan dapat dialokasikan dengan maksimal. Jadi harus ada target perencanaan, ya, ada target di perencanaannya. Yang keempat, adanya pemisahan tiap-tiap otoritas dalam pengelolaan keuangan guna menghindari terjadinya penyimpangan alokasi dana. Nah, jadi di dalam pengelolaan keuangan itu ada pemisahan otoritas dalam pengelolaannya. Artinya berbeda orang yang menerima uang, ya, berbeda orang yang menggunakannya. Jadi tidak satu orang. Tuh. Kemudian yang berikutnya, adanya kegiatan memperlancar segala kegiatan yang terjadi di instansi karena adanya transparansi terhadap keuangan yang dimiliki. Ya. Jadi transparansi di dalam pengelolaan keuangan itu sangat perlu. Dan yang terakhir, mengenai fungsi pengelolaan keuangan ini adalah penciptaan lingkungan kerja yang sehat karena didukung oleh siklus keuangan yang baik dan terencana. Nah, inilah fungsi dari pengelolaan keuangan. Ya. Selanjutnya, menguraikan macam-macam kebijakan pengelolaan keuangan. Ya, jenis kegiatan pengelolaan keuangan itu terdiri dari yang pertama mencari dana, ya, kemudian menggunakan dana dan mengelola aset. Nah, apa itu mencari dana? Ya, kegiatan untuk memperoleh sumber dana. Jadi harus ada sumber dana yang jelas, ya, di dalam pengelolaan keuangan itu. Kemudian yang kedua, penggunaan dana. Ada alokasi dana yang digunakan untuk apa. Nah, kemudian mengelola aset. Ya, antara uang masuk dan uang keluar tentunya pasti ada selisih. Dan setiap perusahaan, setiap instansi mengharapkan tentu lebih besar pemasukan dari pengeluaran. Maka selisihnya itu harus dikelola. Untuk apa digunakan? Ya, biasanya itu digunakan untuk investasi. Makanya dikatakan di sini mengelola aset adalah aktivitas yang dilakukan setelah dana yang telah diperoleh dan diinvestasikan dan dialokasikan ke dalam bentuk aset, ya. Itu merupakan aspek kebijakan pengelolaan keuangan. Nah, inilah materi yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini, ya. Kemudian maksud dan tujuan pengelolaan kebijakan keuangan, ya. Yang pertama, memaksimalkan perencanaan kegiatan yang akan dilakukan dalam periode tertentu. Dua, mengurangi adanya penggunaan anggaran yang tidak diinginkan di kemudian hari. Meminimalkan adanya bentuk penyimpangan. Mencapai target perencanaan lebih efisien. Membuat efektif segala bentuk kegiatan dalam perusahaan. Dan membuat lingkungan kerja yang sehat. Ya.
Ciri-ciri kebijakan keuangan, ya, antara lain kebijakan keuangan dibuat oleh semua pihak terkait pada organisasi. 2. Kebijakan mengelola keuangan dapat diterima oleh semua pihak. 3. Kebijakan pengelolaan keuangan tidak merugikan organisasi. 4. Kebijakan harus dibuat transparan dan benar-benar untuk memisahkan masalah dalam instansi. 5. Kebijakan pengelolaan keuangan organisasi berbeda dengan pengelolaan keuangan organisasi kecil. Nah, itu tentunya kamu sudah mengetahui, ya. Berbeda pengelolaan keuangan pada instansi yang kecil dengan instansi yang besar. Lebih kompleks dia kalau pada instansi yang besar. Dan kalau pada instansi yang kecil dia lebih sederhana. Oke, sampai di sini mudah-mudahan anak-anak kami dapat mengerti dan memahami tentang materi yang sudah Ibu paparkan. Demikian pertemuan kita untuk hari ini. Sekian dan terima kasih. Salam sehat, tetap semangat, dan stay at home.